Bab 433. Memohon saran. Keempat pembunuh itu semuanya bergegas menuju Charles Ma. Keempat orang ini, jika ia mengatakan mereka adalah pembunuh, mungkin lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah tentara mati yang dilatih oleh Han Di Wang. Awalnya, Han Di Wang berencana menunggu dirinya mewarisi posisi kepala keluarga, dan menunggu bahaya terungkap. Tanpa diduga, itu akan terungkap begitu cepat. Namun, Charles Ma, pembunuh yang sangat dia banggakan, tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia hanya tersenyum menghina, lalu dia berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Di ruang pesta, sepertinya ada embusan angin, dan pakaian banyak orang tertiup dengan gemerisik. Charles Ma bergegas ke depan pembunuh pertama, dan menamparnya dengan ringan. Mati. Pembunuhnya sangat acuh tak acuh, dan tiba-tiba sebuah belati berkilau muncul di tangannya, menusuk langsung ke jantung Charles Ma. Gerakan si pembunuh semuanya ditujukan untuk membunuh orang. Dia mencoba membunuh Charles Ma dengan satu pukulan. Tapi di detik berikutnya, dia tahu betapa bodohnya pikirannya. Boom! Charles Ma menamparkan kepala si pembunuh dengan telapak tangannya, dan dengan klik tengkorak itu langsung hancur. Pembunuh pertama ditembak terbang di udara, diikuti oleh suara keras lainnya, dan tubuhnya jatuh dengan keras di kaki Han Di Wang. Orang mati tidak bisa mati lagi. Han Di Wang memandang si pembunuh yang kepalanya telah hancur, wajahnya penuh kengerian. Ini, bagaimana ini mungkin? Ada kengerian di wajahnya. Hanya dia yang tahu berapa banyak yang dia habiskan untuk melatih keempat pembunuh ini. Dia bahkan dikirim ke medan perang asing sebagai tentara bayaran. Keempat pembunuh ini, tanpa kecuali, semuanya adalah orang kuat yang telah mengalami baptisan tembakan artileri. Dulu, keempat regu pembunuh ini pernah memenggal kepala negara musuh di medan perang. Bahkan pendekar teratas dari 8 keluarga besar kota yang mungkin tidak dapat mengalahkan kombinasi dari keempatnya. Tapi sekarang, satu orang tewas di tangan Charles Ma. Bang bang bang. Han Di Wang belum pulih dari keterkejutan barusan, dan kemudian 3 mayat terlempar ke udara. Semua jatuh berat di kakinya. Semuanya berada di antara petir dan batu api. Sejauh ini, 4 pembunuh yang telah dia habiskan bertahun-tahun dan sumber keuangan yang sangat besar untuk diolah semuanya dibunuh oleh Charles Ma. Dan kematian semua orang sangat menyedihkan. Tanpa kecuali, mereka semua terbunuh oleh satu pukulan, kepala mereka roboh, dan otak mereka terluka. Tidak hanya Han Di Wang, tetapi juga Han Shuang dan yang lainnya benar-benar terpana. Orang-orang kaya dan berkuasa yang datang ke pesta pernikahan semuanya berteriak ngeri. Semua tamu bangkit dan bergegas keluar dari ruang pesta. Kematian Hwer Tuang belum pernah menyebabkan keributan besar sebelumnya, tapi kali ini, Charles Ma membunuh 4 pembunuh dalam sekejap, yang membuat takut orang kaya dan pejabat yang dimanjakan. Tak lama kemudian, semua tamu di aula kabur, hanya keluarga Wang dan keluarga Ai yang tersisa. Charles Ma melirik Han Di Wang dengan jijik, lalu mundur ke belakang Jerry Yang. Jika dia adalah penjaga yang pendiam, sepertinya semua yang terjadi tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Teh yang enak. Suara Jerry yang tiba-tiba memecah kesunyian seperti malam. Tuan Wang, ngomong-ngomong, tidak ada permusuhan antara diriku dan keluarga Wang. Apa yang terjadi? Aku pikir kepala keluarga Wang sudah sangat mengerti. Aku harap kepala keluarga Wang tidak diperlakukan sebagai senjata. Jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana keluarga Wang meninggal. Jerry yang berkata dengan tenang. Kemudian, suara itu tiba-tiba berubah, memandang Christian Ai di samping Han Shuang, dia berkata dengan penuh arti, kepala keluarga Ai, kamu adalah orang yang cerdas, kamu harus mengetahui beberapa hal tanpa aku memberitahumu. Demi Irene, aku tidak perlu peduli dengan keluarga Ai. Tentu saja, itu juga tergantung bagaimana keluarga Ai memilih. Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia melihat ke arah Han Shuang lagi, jika aku menebak dengan benar, Irene sama sekali tidak akan muncul di tempat pernikahan hari ini, bukan? Apa maksudmu? Christian Ai bertanya tiba-tiba.
Kamu harus bertanya pada kepala keluarga Wang, kata Jerry Yang. Hans Wang, ada apa? Di mana cucu perempuanku Irene? Christian Ai berkata dengan marah, matanya penuh kedinginan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diperhitungkan. Wajah Hans Wang sangat jelek, dia secara alami tahu bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Huang, tetapi sejauh ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Huang yang muncul. Kepala keluarga Ai, aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini, tapi sekarang, musuh kita bersama adalah kedua bocah ini. Segera, Hans Wang membuat pilihan di benaknya, yaitu tetap memilih untuk percaya pada keluarga Huang. Karena dia tidak punya pilihan, keluarga Huang adalah salah satu dari 8 keluarga Khotan Yan. Jika dia tidak percaya, apakah dia akan mempercayai seorang pemuda? Di mana cucuku? Christian Ai bertanya dengan marah. Kepala keluarga Ai, cucu perempuanmu baik-baik saja, tetapi sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bertengkar di antara kita sendiri. Setelah kedua anak laki-laki ini menetap, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Hans Wang bersikeras. Setelah itu, dia memelototi Jerry yang dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, kamu perlu menabur perselisihan, Irene sangat aman sekarang. Karena kamu telah melihatnya, pernikahan hari ini hanyalah kedok untuk berurusan denganmu, maka aku akan berhenti menyembunyikannya dan memberitahumu. Di hotel ini, kami sudah memasang jaring, 10 senapan mesin saja. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu bisa keluar hidup-hidup?" Wajah Hans Wang penuh keganasan. Awalnya dia masih takut dengan identitas Jerry Yang, jadi dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Tapi sekarang, tidak ada pilihan, tidak peduli seberapa mulia status Jerry Yang, dia hanya bisa bertahan. Jika tidak, Jerry Yang tidak akan mati, dan keluarga Wang akan gelisah. Tepat di sisi Jerry Yang, kekuatan bertarung pemuda yang kuat itu sudah cukup untuk membuat keluarga Wang kehilangan setengah dari darah mereka. Namun, kekecewaannya, dia tidak melihat jejak kepanikan di wajah Jerry Yang, tetapi malah melihat jejak penghinaan di sudut mulut Jerry Yang. Keluar. Hans Wang menjadi marah karena malu, dan meraung dengan marah. Saat kata-katanya jatuh, 10 pria bersenjatakan senapan mesin ringan bergegas keluar dari segala arah ruang perjamuan. 10 muatan, dengan moncong hitam, semuanya ditujukan ke Jerry Yang. Saat ini, bahkan Christian Ai pun sedikit terkejut. Untuk menghadapi kedua anak muda ini, keluarga Wang benar-benar habis-habisan. "Ayah, bunuh mereka dan balas dendam Howell," Hans Wang berkata dengan gigi terkatup, wajahnya penuh keganasan. Anak buahnya telah gagal, tetapi Hans Wang masih memiliki cadangan. Dia tidak percaya bahwa kedua pemuda ini masih hidup di bawah pengawasan 10 dakwaan. Dia tidak percaya, begitu pula keluarga Wang dan keluarga Ai. "Hans Wang, aku akan memberi kesempatan pada keluarga Wang. Letakkan senjatamu dan serahkan kepadaku. Jika tidak, keluarga Wang akan dihancurkan." Jerry yang tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi dia masih duduk di sana, memegang cangkir teh porselen putih di tangannya, tetapi di kedalaman matanya, ada niat membunuh yang berkedip-kedip. "Nak, kamu benar-benar sombong. Kamu diarahkan ke kepalamu oleh keluarga Wang dengan 10 tuduhan, tapi biarkan aku menyerah padamu." "Hahaha. Nak, apakah kamu bodoh?" Hans Wang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon konyol seperti itu. Baru saja Charles Ma membunuh Hans Wang di depan umum, dan juga membunuh 4 pembunuh Handi Wang, yang membuat semua orang di keluarga Wang membencinya. Namun, karena kekuatan Charles Ma barusan, mereka hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Melihat Jerry Yang dan Charles Ma dikelilingi oleh orang-orang bersenjata saat ini, mereka semua penuh dengan kesombongan dan kepuasan diri. "Berani datang ke tempat pernikahan keluarga Wang kami untuk membuat masalah, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bukankah kamu sangat sombong sekarang? Ayo, kenapa kamu tidak bicara sekarang?
Kalian berdua bajingan kecil, apakah menurutmu keluarga Wang adalah keluarga kura-kura lokal dari kota-kota kecil kelas 3 itu? Jika kamu berani menyinggung keluarga Wang, kamu pasti akan mati. Anggota keluarga Wang sangat arogan. Christian Ai menyaksikan semua ini dengan tenang, tapi tiba-tiba dia punya firasat buruk. Karena, dari wajah Jerry Yang, dia hanya melihat niat membunuh, tanpa rasa takut sedikit pun. Adapun Charles Ma di belakang Jerry Yang, wajahnya bahkan lebih tak kenal takut, dan ada sedikit sarkasme di matanya, seolah-olah dia mengejek betapa bodohnya orang-orang dari keluarga Wang. Dalam hal ini, keluarga Wang bisa menghilang. Jerry Yang mengatakan sesuatu dengan ringan. "Tembak aku, tembak." Hans Wang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kata-kata Jerry yang membuatnya merasa sedingin es di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar ketakutan, dan tiba-tiba menjadi marah karena malu. Dia hanya ingin melihat Jerry yang segera dibunuh. Bang bang bang. Saat dia memberi perintah, ke-10 orang itu menyerang dan menembak. Moncong hitam pistol itu menyemburkan api yang mengerikan, menunjuk langsung ke kepala Jerry Yang. Pada saat yang sama, atau pada saat sebelum orang-orang bersenjata itu menembak, sosok Jerry yang tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sebaliknya, Charles Ma langsung memilih berbaring di tanah. KKK. Saat berikutnya, tembakan berhenti tiba-tiba, dan semua orang membuka mulut, melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. 10 orang bersenjata itu tidak menyadari apa yang terjadi, dan muatan di tangan mereka semuanya telah hilang. Mengikuti suara benda besi yang jatuh ke tanah, semua orang melihat ke tempat asal suara itu. Di tengah ruang perjamuan, sesosok muda muncul bergantian, dan di bawah kakinya, setumpuk komponen pengisi daya. Bersambung.